Sebelumnya dan tahu nggak sih fintech itu apa? Jadi fintech itu masih berkaitan erat dengan revolusi industri 4.0 yang saat ini terjadi di Indonesia. Fintech ini merupakan bagian dari startup, yang dimana startup itu punya dua jenis. Yang pertama e-commerce, yang kedua adalah financial technology atau orang yang lebih sering kenalnya itu fintech. Kalau e-commerce itu adalah tempat atau platform yang mewadahi jual beli secara online. Jadi kita sebagai pembeli maupun kita sebagai penjual tidak perlu bertemu orang langsung untuk melakukan kegiatan finansial. Lalu yang kedua ada teknologi financial technology, yang dimana financial technology ini berpusat kepada inovasi kepada teknologi untuk melakukan kegiatan finansial. Sebenarnya fintech ini hadir sebagai tuntutan dari masyarakat, yang dimana sekarang orang-orang pengennya serba cepat dan serba instan lah. Jadi e-commerce sama financial technology ini punya kaitan erat. Karena dimana kan kalau e-commerce tadi kan itu platform ya untuk jual beli online. Nah, financial technology atau fintech ini dia yang membantu kegiatan finansial dari e-commerce ini tuh berjalan dengan baik agar diterima oleh masyarakat luas. Di Indonesia sendiri, fintech banyak manfaatnya loh dan sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Crowdfunding atau penggalangan dana. Contoh aplikasinya adalah kitabisa.com. Biasanya kalau kita ingin menggalang dana itu, kita harus meminta ke orang-orang memakai duit kas. Nah, dengan berkembangnya fintech di zaman ini, kita tidak perlu ribet-ribet untuk meminta orang untuk donasi memakai duit kas. Karena ada aplikasi kitabisa.com. Dengan adanya aplikasi kitabisa.com ini, orang bisa berdonasi menggunakan uang elektronik. Selain crowdfunding, ada juga yang dinamakan digital payment system. Digital payment system ini paling berpengaruh di Indonesia karena pembayaran sudah tidak lagi secara manual atau cash, melainkan bisa dengan credit card atau scan kris. Di zaman sekarang, para pedagang-pedagang rumahan atau gerobakan juga sudah mulai bisa membayar dengan kris. Kita simak yuk apa kata UMKM. Dengan saya Ibu Sinta. Masakan Jepang, Mas. Oh, masakan Jepang. Iya. Sejak 2019. Jadi yang pertama itu waktu pandemi untuk memudahkan suatu transaksi agar tidak berpegangan tangan. Yang keduanya untuk pembayaran di era digitalisasi ini kan perlu adanya mengikuti zaman. Jadi biar Yobento ini tidak kalah dengan restoran-restoran yang lainnya. Kalau saya pribadi sih suka yang cash ya sebenarnya. Soalnya di situ kalau cash kita nggak kena potongan admin setiap harinya tuh. Kalau pakai kris kan ada potongan setiap hari. Lalu untuk masuknya itu pencairannya itu H+1. Jadi misalkan transaksi hari ini itu pencairannya besok gitu. Nah itu menjadi salah satu kekurangan sih sebenarnya. Jadi misalkan untuk perputaran uang untuk sebuah restoran itu kurang sih menurut saya sebenarnya. Karena untuk menghambat H+1 kan. Oke, terima kasih Ibu. Cukup itu aja, sekian dari saya. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, maaf. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi finansial yang bukan hanya aplikasi bank menggunakan metode bayar scan QR. Contohnya seperti Dana dan OVO. Di aplikasi tersebut banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan, seperti membayar pajak, membayar listrik, mentransfer ke sesama aplikasi menggunakan nomor handphone, atau bahkan menggunakan nomor rekening bank. Wah, ternyata fintech sangat berkaitan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi selain itu, ada lagi nggak ya? Oke, pinjaman online yang bisa kita sebut dengan pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online atau tidak langsung. Pinjaman tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu dengan orang, dan berarti kita tidak perlu mengasih jaminan kepada orang itu untuk mendapatkan uang. Terus, ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari pinjaman online? Tahunya dari
pinjaman online atau pinjol. Yang pertama mudah dan aman. Tapi yang aman itu harus yang diawasi oleh OJK. Nah, kalau misalkan mudahnya itu, kita nggak perlu tuh repot-repot lagi ke bank untuk ngajuin pinjaman online yang dimana tuh ribet banget kan. Jadi kita perlu ngantri, ngisi-ngisi. Nah, kalau dengan adanya pinjol yang ada aplikasinya, itu tinggal masuk aplikasinya, ngisi-ngisi data diri yang diperluin, terus modal KTP juga, dan tinggal nunggu di-approve. Kalau misalkan di-approve, langsung muncul limit. Dan yang kedua itu dapat digunakan untuk keadaan mendesak. Kenapa? Karena dari prosesnya yang mudah, kita udah dapat limit, dan kalau misalkan kita butuh banget uang nih ya, itu bisa langsung dicairin, dan uangnya itu langsung masuk ke rekening bank yang kita punya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan skor kredit. Jika pinjol dilunasi dengan tepat waktu dan digunakan dengan bertanggung jawab, maka pinjol ini akan meningkatkan skor kredit. Nah, skor kredit yang baik ini akan memudahkan Anda untuk mendapatkan pinjaman di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada membantu UMKM. Pinjol ini bisa membantu usaha kecil atau UMKM dengan mendapatkan modal usaha. Ada juga dampak negatif dari pinjaman online. Yang pertama, bunga tinggi. Pinjaman online pada umumnya memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini memberatkan peminjam apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Yang kedua, resiko penipuan. Masyarakat diiming-imingi dengan bunga yang tinggi dengan cara yang mudah. Pinjaman online ini beroperasi tanpa izin OJK. Yang ketiga, penyalahgunaan data. Pinjaman online ilegal sering menyalahgunakan data pribadi untuk melakukan penipuan. Dan yang terakhir, terjebak dalam siklus hutang. Jika si peminjam telat membayar hutangnya tersebut atau tidak tepat waktu, maka si peminjam akan terus terlilit dengan hutang tersebut. Ya, kali ini saya akan membahas tentang tips aman untuk melakukan pinjaman online. Yang pertama itu, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, baca dan pahami dengan seksama syarat dan ketentuan sebelum melakukan pinjaman online tersebut. Yang ketiga, hitung finansial Anda sebelum melakukan pinjaman online tersebut. Pinjamlah sesuai kebutuhan, bukan untuk gaya hidup. Lunasi pinjaman dengan tepat waktu sebelum bunga semakin tinggi. Dan yang terakhir, jangan berikan data pribadi Anda ke aplikasi pinjol ilegal. Kesimpulannya adalah pinjaman online merupakan salah satu aplikasi untuk pendanaan yang mendesak. Namun, pemakaiannya pun perlu bijaksana serta bertanggung jawab. Dan perlu diperhatikan aplikasi yang digunakan terdaftar dan diperhatikan oleh OJK. Serta perlu diperhatikan syarat dan ketentuan dari aplikasi tersebut.